Makanya bapak sama ibu kalau pengen bedain orang kaya sama orang susah, itu jangan lihat dari hartanya pak, lihat dari batuknya udah kelihatan. Kalau orang kaya itu batuknya pendek, anggap batuk orang kaya kaya. Tapi kalau orang susah itu batuknya dalam ilmu tajwid kayak mad arif di sukun, panjang di akhir wakaf, mati langsung itu. Mati langsung mati. Ma adek-adek sudah pada kemari belum? Baru doang kemari, udah mah tenang, ntar saya teleponin atu-atu biar pada kemari. Iya dah. Ngomong-ngomong besok lebaran ini mah, ma udah punya lauk nasi apa belum? Udah punya ayam, ikan, daging, udah punya baju baru apa belum? Belum ada. Gua kagak megang duit pisan. Jangan sedih mak, camat masukin tangan pak ke dalam kantong. Nih mak, ada duit buat emak 20 juta. Terserah mak, emak mau beli ayam, ikan, daging, terserah emak. Beli baju mak yang cakep, baju yang menyala-menyala, baju shimmer namanya itu mak. Nenek-nenek nanggapin duit ibu sampai gemeteran tangannya, banyak amat ini duit. Iya mak, alhamdulillah, makasih ya. Lu biar sehat, banyak rezeki, naik pangkat jabatan, berkah dunia akhirat, amin. Makasih mak doanya. Saya pulang mak ya. Besok selesai sholat id saya kesini lagi. Iya dah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Camat pagi-pagi 30 juta bapak. Habis zuhur dari Gembong pengusaha bandeng nyampe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma abang saya udah kesini. Udah tadi abang pagi-pagi kesini bagi gue 30 juta, banyak banget. Bingung gue ngabisinnya bagaimana. Itu yang pengusaha bandeng, ibu cuma nunduk doang bapak. Wajar ma, abang saya bagi 30 juta, emang dia punya pangkat jabatan, ada gajinya. Saya mau nanya mama, besok mak lebaran, emak udah punya lauk nasi belum? Udah punya ayam, ikan, daging apa belum? Belum ada, orang duit pas gue pegangin. Kata anaknya, pegang mak ke duit yang dibelanjain. Emang kenapa? No, emak udah saya bawain bandeng sampai 2 drum. Itu bandeng terserah emak, mau digoreng, mau dipepes, mau dipecak, terserah emak. Nenek-nenek makan bandeng ketulangan pak 2 drum mati langsung itu. Udah 2 drum makan bandeng. Iya dah, taruh di belakang, bandeng taruh di belakang. Makasih ya, lo biar sehat, banyak rezeki, panjang usahanya, berkah dunia akhirat, amin. Makasih ma doanya. Masih pulang Maya, karyawan saya belum masih THR. Pokoknya besok saya kesini lagi. Iya dah, makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Gembong, bandeng 2 drum. Habis asar, Ustadz datang. Jalan layu banget. Peci udah miring begini. Salamnya mad arif di sukun pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nyampe? Iya mak, mama, abang sore pada kemari mak. Udah, tadi pagi abang yang camat kemarin bagi gue 30 juta, banyak bingung gue ngabisnya bagaimana. Yang digendong gue usaha bandeng, pagi siang-siang ke sini bagi bandeng 2 drum 2 kilo payah nyiangin gimana tuh bandeng 2 drum. Itu Ustadz cuma nunduk aja ibu jawabin. Wajar mah abang saya bagi 30 juta, dia mah camat, ada pangkat jabatan sama gajinya. Yang di Gembong bagi bandeng 2 drum, memang usahanya begitu mak. Dia mah emaknya nanya, terus lu besok gimana? Lu lebaran besok, anak bini lu salin apa belum? Udah punya lauk nasi apa belum? Ustadz nunduk dan jawabin. Itu dia mah yang saya pikirin. Nah emang kenapa? Lah kan saya timbang Ustadz kampung doang mak. Ustadz makan kalau bulan puasa tahlil kagak ada, ngajin orang meninggal kagak ada. Kata emaknya, Tom jangan pakai sedih. Ini tadi abang lu kemari pagi-pagi bagi gue 30 juta. Kita harin paruh lu 15 juta. Gue 15 juta. Kalau di belakang ada bandeng 2 drum, lu bawa pulang 1 drum, gue olah 1 drum. Ustadz bapak pulang dari rumah sore-sore bawa bandeng 1 drum sama duit 15 juta. Songkok lempeng lagi pak. Jadi lebaran ibu. Tuh orang tua mah masih mikirin anak. Makanya mohon maaf bapak, yang namanya orang tua mah dikit-dikit anak. Orang tua beli tanah buat anak, beli sawah buat anak, bangun rumah buat anak, beli kendaraan motor, mobil buat anak. Tinggal kita anak, apa yang buat orang tua? Kita mah anak bisa jual tanah orang tua, jual sawah orang tua, nyekolahin BPKB orang tua. Dan pakai tawa, iya aja gitu bang bilang. Menceramah kalau ngopi begini bu. Dosa banyak sama orang tua. Itu baru emak.
Belum lagi bapak, la ilaha illallah tuh jasanya bapak luar biasa. Tenang Pak, saya belain lebay ini mama. Saya belain lebay ini Pak. Bapak Pak, apa sih yang dipunya sama bapak harus dikasih ke anak? Bapak punya orang tua di tengah jalan pengen main punya tukang jeruk Pak, tukang jeruk udah gede banget Pak. Jeruk sekilo harganya 25.000, bapak beli 2 kilo jadi 50.000. Datang ke rumah bapak nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh nyampe, iya Pak Bapak sehat, alhamdulillah sehat. Nih Pak, saya mah datang sini mau silaturahim Bapak. Nih tadi saya mau ke sini di tengah jalan lihat tukang jeruk Pak, gede-gede banget. Nih jeruk manis, udah saya cobain jeruk ini Pak. Nih jeruk saya beli 2 kilo, buah sekilonya 25, 2 kilo bocah Pak. Wah, banyak ini, cobain Pak, manis banget. Iya ini manis. Bapak makan jeruk 2 kilo sendirian. Itu enggak apa-apa, sering orang tua enak Pak ya, enak manis Pak, manis banget ini. Iya, tuh Bapak pulang pamit. Pak, ngomong-ngomong udah sore ini Paknya udah sore, saya mau pulang dulu ya. Iya dah, salim sama Bapak, salim, berbisik di kuping. Pak ngomong-ngomong ini Pak, saya mau usaha Pak, Bapak ada modal Pak, gope Pak. Ada ujungnya Pak, ada ujungnya. Cuma modal 50.000 minta sama orang tua, gope 500.000, aki-aki Pak nombok 450.000. Tapi dikasih nggak? Dikasih sama orang tua Pak. Dosa kita banyak Bu sama orang tua, dosa kita banyak Pak sama orang tua. Kisah nyata nggak dibuat-buat Pak, kisah nyata nggak dibuat-buat. Maka tadi saya bilang hati-hati nih mulut buat ngomong sama orang tua. 2018 pulang ceramah dari Sukabumi Jampang Surade Pak, sampai rumah jam 2:30 pagi. Apa sih bunyi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ji? Adik saya mati. Mati bahasa Arab bukan bahasa kasar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada subuh gua berangkat ke sono. Iya tak ditunggu. Pada subuh saya berangkat Pak ke rumah jamaah saya. Sampai sono jam 7:30 pagi rumah jamaah saya di Cabang Bumi. Sampai sono saya nggak bisa masuk karena udah penuh sama jamaah ibu-ibu yang takjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Nggak lama jamaah saya deketin saya sambil nangis, air mata netes, muka udah jelek banget. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ji? Adik saya mati. Ya gue juga ketawa, ada lo mati. Gue sini juga orang ada lo mati. Terus ngapa? Mati jelek banget Ustaz. Kenapa emang matanya melotot? Mulutnya mangap. Belum mati kali. Udah Ustaz bercanda mulut ya kali. Orang masih melotot terus siapa tau ngedip lagi. Terus ngapain kesini? Ustaz punya doa kagak buat orang mata adik saya? Ada. Udah lulus di pesantren. Ayo tak cepetan masuk. Nggak bisa. Katanya bisa. Tuh depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri. Gue nggak bisa masuk. Gampang Ustaz. Kalau Ustadz pengen masuk, saya teriak minggir tuh ibu-ibu. Saya bilang begini, coba lo teriak, dia teriak bener. Ibu-ibu minggir, Ustadz pengen masuk. Ibu-ibu minggir, saya masuk Pak dalam rumahnya. Kalau bahasa orang gabus bilang Pak, itu di ruang tamu, di atas meja, di atas balai, lagi madep ngalor Pak palanya. Kaki sampai leher ditutupin pakai kain batik, leher sampai kepala ditutupin kayak kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar Bu. Matanya melotot. Mulutnya mana? Dalam hati saya ngucap astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Kalau ada jamaah kita Bapak, teman kita, tetangga kita, ibu yang meninggalnya mulutnya mangap. Kalau meninggalnya masih baru mah Bapak buru-buru ambil kain, ikat dari janggut sampai kepala. Mumpung masih lemes, mumpung masih baru. Itu juga kalau meninggalnya masih baru. Kalau baru mangap-mangap jangan diikat dulu. Jangan. Ngap. Ikat cepetan. Kalau mati, kalau kagak lo mati keikat itu orang. Akhirnya saya keingetan omongan guru saya Pak. Pas saya kelar pesantren, guru saya bilang, Kamal, iya guru, nih ada doa, ada ijazah yang kepake buat lu di masyarakat. Apa itu guru? Kalau entar di masyarakat nemu jenazah yang meninggalnya matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah bersedekapin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Memang kerjaan saya di rumah begitu Ustaz. Tukang meremin orang. Jadi kalau ada yang meninggal, ada aja yang nyampe ke rumah.
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nah Pak Bang, mangap datang saya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kenapa Pak? Melotot nyampe saya. Ya emang dikasih doanya begitu Pak, lakunya begitu di rumah. Karena emang udah pegang saya semua begitu ibu, saya pakai doa dari guru saya. Saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap. Masih melotot. Ibu-ibu di pinggiran pintu berbisik ngomongin saya. Ustadz doanya kagak manjur. Ya emang saya Betawi bu, saya bilang aja begini, empok jangan berisik. Saya nggak usul doanya. Akal pakai Ustaz. Malu saya dikatain Ustaz nggak manjur mah. Bantu saya doa aja ngomong mulu. Iya Ustaz, saya bantuin doa. Saya juga bingung ibu, masa doa nggak manjur ini. Saya taruh lagi tangan saya di mukanya, saya baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tarik nafas dalam hati saya ngomong ibu. Merem. Ayo merem. Jangan malu-maluin gua, ayo merem. Gua pakai rapi begini, merem nih, merem. Tuh, alhamdulillah. Masih melotot. Saya tinggal pergi Pak, tahu sampai mana orang. 3 hari sebelum masuk meninggal 3 harian Pak. Ada adiknya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa Ji? Saya minta waktunya Ustaz ini ngapain? 7 harian adik saya. Kapan acaranya? Rabu malam Kamis Ustaz, pada Isa. Dia nyampe dah. Jangan tinggal Ustaz, dia ntar nyampe. Saya sampai begini Pak, sini ya. Apa Ustaz? Adik lu kenapa kemarin? Kenapa adik saya? Matanya melotot baik. Gua merem nih, kagak merem. Apa jawaban jamaah saya? Itu mah Ustaz, bukan doanya Ustaz yang nggak manjur. Nah, terus apa? Emang adik saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya pengen ikhlas, emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh Pak, baik-baik sama emak. Emak mah Bang jasanya banyak. Ngedennya emak masih ditungguin sama orang banyak. Nih emak ngeden anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan, suami masih nungguin ngedennya ibu. Cewek, cowok. Cewek. Tuh ibu ngeden. Bapak ngeden, siapa yang nungguin? Paling bapak ngeden, anak lewat siram. Dosa banyak sama orang tua. Terus dosa sama siapa lagi kita banyak? Dosa sama suami banyak. Dosa sama suami banyak. Jangan pura-pura budak bu. Tenang bapak, saya belain lebay ini mah. Ibu kapan sih minta maaf sama suami? Kan kemarin doang lebaran. Kita mah bapak orang laki pulang sholat itu nggak buru-buru pulang, rapitin karpet dulu, gulungin ambal dulu di masjid di musola. Ibu kan langsung pulang dari baju baru. Itu pas suami pulang, assalamualaikum, ibu langsung peluk dengan penuh penyesalan sampai nangis. Salam bapak. Maafin saya Pak ya, saya banyak bersalah sama bapak. Lebih kalau bercanda sama bapak saya cubitin kepada biru Pak. Lebaran 3 hari beras habis, berantem lagi Pak. Karena mohon maaf Bapak, pengantin baru ibu sama pengantin lama itu kelihatan dari cara nyeduh kopinya. Berarti kalau pengantin baru itu nyeduh kopi masih pakai lengkap. Gelasnya gelas cangkir, bawahnya pakai tatakan, sampingnya sendok kecil, atasnya pakai tutup pengantin. Emang kenapa kudu pakai gelas cangkir pengantin baru? Biar suami megang gelasnya kepanasan tangan. Pakai tatakan biar kopi nggak gampang tumpah. Sendok kecil kurang aduk, tinggal diaduk. Pakai tutup biar nggak kejatuhan laler. Pengantin punya anak 1, tatakan hilang. Anak 2 gelas cangkir sama sendok hilang. Anak 3 tutup hilang. Anak 4 kopinya hilang. Pas bapak minta kopi, kopi
Apa kata ibu? Kopi. Ngopi lu kayak tukang tenda. Dosa banyak ibu anak suami. Pengantin baru makan ibu ngomong aja kan latah dicadel-cadelin. Laki baru pulang kerja. Anya. Anya udah emam yom. Lakinya juga ngikut latah. Yom. Mamnya apa ya? Mam apa? Ada oyeng engkol, goreng jengkol. Tiba makan goreng jengkol kayak oyeng engkol. La ilaha illallah. Panggilan masih muda juga masih enak. Anak satu, anak dua, panggilan masih enak, masih sayangan. Ntar anak udah gede, anak udah 4, anak udah 5, sayangnya hilang. Tinggal kalau orang gabung tinggal elunya doang. Ada yang bilang anak pertama masih sayang, anak kedua masih papa mama, anak ketiga masih ayah bunda, anak keempat masih bapak lu emak lu. Ntar anak kelima bapaknya hilang, emaknya hilang, elunya doang masih ada. Dosa banyak pak, dosa banyak. Makanya ibu doain. Suami kerja pagi-pagi, ibu udah siapin semuanya. Papa sekarang berangkat kerja. Iya mah, sekarang berangkat kerja. Oh ya udah, silakan pakai jasnya pak. Oh no, helmnya di sana ya. Iya. Mau sekarang ngojeknya kemana pak? Ngojek pakai jas. Ngojek pakai jas. Ayo udah, suami berangkat kerja, ibu sholat duha, doa minta sama Allah, ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu, ya Allah, kalau emang rezeki saya di langit turunin ngapa? Rezeki saya di bumi taikin ngapa? Rezeki saya jauh deketin ngapa? Doa minta sama Allah. Apa mohon apa? Ada cerita tukang tape, bapak, tukang tape rumah tangganya sederhana sebenarnya. Dia dagang aja pakai sepeda pak, terus belakangnya pakai keronjong bambu. Itu dagang tape, baru keluar pagi-pagi, cuman yakin rezeki mah dari Allah. Suaminya berangkat dagang tape, isinya sholat duha 4 rakaat. Sholat duha 4 rakaat, 2 kali salam, minta sama Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzil wa kana fil ardi fatrik, ya Allah rezeki saya, rezeki suami saya, rezeki saya kalau emang di langit turunin, jauh deketin, di lembah dada di bumi keluarin, ya Allah. Hasil daripada doa istri, lagi dagang baru nyampe perempatan pertigaan, depan pak jalan raya itu, ternyata suaminya dagang tape bapak, diserempet mobil, tempe, tape semuanya tumpah pak, keranjang tempe hancur, tape. Emang kalau drama belum makan begini. Ya ada yang ini mah yang belum ngopi, mata masih ngantung-ngantung jadi ngomong kemana-mana Pak Badru. Emang kalau anu begini baik. Iya kalau udah ngopi mah segeran ini Bang Badru. Canda Pak Badru, bercanda. Iya bercanda ini bercanda. Iya kalau masih dibercandain belum ada Juma kebangetan. Tape ibu kelindes, gerobak tape hancur, sepeda peleknya jadi apa 8. Dianya juga ibu kakinya kesereo. Beruntung keserempetnya mah keserempet mobil Pajero. Pak yang nyerempet tanggung jawab, ya Allah bapak kenapa pak? Yang keserempet bapak nanya kenapa? Udah pak tenang aja pak, saya tanggung jawab bapak. Nih pak, ini buat tapenya saya ganti 1 juta. Ini buat keranjang tapenya 1 juta. Ini buat sepedanya 1 juta. Bapak buat nurut 1 juta, 4 juta diganti. Dagang tape mah segitu pak modalnya, 4 juta. Pulang jam 10 ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata bininya, betul mereka udah pulang jam segini. Tape mana tape? Tabrak mobil. Ya Allah, terus gimana pak? Ya alhamdulillah diganti 4 juta dapat. Kata bini, alhamdulillah 4 juta. Laki serempet mobil, alhamdulillah. Akhirnya ibu ngurut 300.000. Modal tape 300.000, dandanin sepeda 300.000, bikin keranjang 100.000, 1 juta, untung 3 juta. Untung 3 juta. Besoknya ibu dia dagang tape lagi nih suami. Mama, papa mau dagang lagi sekarang, doain biar papa selamat. Iya.
biar sehat Pak, biar selamat dapat untung banyak, amin. Berangkat Pak laki, bininya mikir, kemarin sholat duha 4 rakaat, laki pulang bawa duit 4 juta. Nah, kalau sekarang sholat duhanya 8 rakaat, wah itu pulang ke 8 juta. Itu kagak mikir panjang bapak, itu bini langsung Allah 8 rakaat. Bener Pak, di pertigaan lagi aja itu Pak, suaminya sama keserempet motor, keserempet mobil juga. Cuman mobilnya beda, karena mobil angkot, nggak ada yang ganti. Dosa banyak sama suami. Terus dosa sama siapa lagi kita banyak? Dosa sama istri banyak. Dosa sama istri banyak. Dosa sama istri banyak. Nunduk baik Pak. Tenang Ibu, saya belain Bapak ini mah. Bapak jangan merasa paling capek cuma kerja pagi pulang sore. Istri di rumah jauh lebih capek Bapak. Pendukung saya banyak. Mohon maaf Ibu, yang bangun duluan kan Ibu duluan bangun pagi-pagi. Ibu bangun pagi apa bisa istirahat? Nggak bisa. Ibu nyuci baju dulu. Selesai nyuci baju, suami bangun, anak bangun, rapi, semua pakai seragam. Ibu ngapain? Keluar bikin nasi goreng atau beli nasi uduk, beli nasi kuning buat mereka sarapan. Bener? Bapak berangkat kerja, anak berangkat sekolah, apa ibu bisa istirahat? Nggak bisa. Jemur pakaian. Selesai jemur pakaian, ibu ngapain? Beres-beres rumah. Selesai beres-beres rumah, ibu ngapain lagi? Belanja sayuran. Selesai belanja sayuran, ibu ngapain lagi siangnya? Ngangkatin pakaian jemuran. Selesai ngangkatin jemuran, ibu sorenya ngapain? Masakin buat suami sama anak. Kurang capek gimana Pak istri? Pagi sampai sore ngerjain kerjaan rumah, sampai malamnya masih bapak kerjain juga. Dosa banyak Pak sama istri. Makanya mohon maaf Bapak, duit suami itu duit. Benar jawabannya. Duit suami itu duit. Bapak dengar Pak? Duit suami itu duit. Bapak dengar nggak Pak? Duit suami itu duit. Tapi duit istri itu duit. Tapi dia mah kagak punya duit. Mohon maaf Pak, kenapa sedang duit suami itu duit istri? Duit istri itu duit istri. Karena survei membuktikan seperti itu Bapak. Duit lebih berkah di tangan istri dibanding di tangan suami. Saya juga Pak punya duit, langsung saya kasih istri saya semuanya. Nah, mau saya pisahin dulu buat saya. Kenapa saya bilang begitu Pak? Survei membuktikan seperti itu. Bapak kasih duit ke istri 50.000, ibu nanggapan duit 50.000. Itu duit 50.000 kan ibu olah kayak apa tahu Bu? Pertama ibu beli beras 1 kilo, di sini beras 1 kilo berapa? 15.000, sisa 35.000 Bapak. 35.000 ibu beli sayur asem sama tahu tempe berapa duit? 20.000, sisa 15.000. Ongkos anak sekolah berapa duit ibu? 10.000, sisa 5.000. Yang 5.000 dibawa ke pengajian buat sedekah jariah. Bener begitu? Kurang manfaat gimana Bapak? Duit 50.000 di tangan istri. Anak pulang sekolah, makan nggak hasil masakan ibu? Bapak pulang kerja, makan nggak hasil masakan ibu? Orang tua mertua main ke rumah, makan nggak? Ibu yang masak, makan nggak? Kurang berkah di mana duit 50.000 di tangan istri? Tapi duit 50.000 di tangan suami itu dibeliin. Bukan saya ngomong Pak. Itu emang udah unek-unek paling lama ya, akhirnya kali ini keluar juga Pak rokok. Duit 50.000 Bapak beli rokok, emang ibu ngikut ngisep, anak ikut ngisep, orang tua mertua main ke rumah emang ikut isep. Berapa doang Pak 50.000? Dosa kita banyak Pak, sama rumah tangga kita dosa banyak. Terus dosa sama siapa lagi kita banyak? Dosa sama keluarga banyak, sama orang tua banyak, sama saudara banyak, sama teman banyak. Makanya hari ini nih Pak Pradu sekeluarga pengen berangkat umroh ke Mekah ke Madinah, bikin acara walimatul syafar tasyakuran.
Ngundang semua teman, saudara, tetangga yang ada di sini semuanya. Buat apa? Minta doanya supaya dikasih keselamatan baik berangkat maupun kembali ke tanah air. Karena nggak ada yang tahu Bapak, 9 jam perjalanan dari Indonesia ke Mekah naik pesawat. Nggak ada yang tahu kita selamat apa kagak. Kalau mobil remblong kita bisa loncat. Kalau perahu mulai ada kebakaran kita loncat, kita berenang Pak. Pesawat mau loncat kemana? Mau kemana loncatnya Pak? Makanya malam siang hari ini Bapak tuh minta doa biar kita semua mengiringi doa buat keberangkatan umrohnya. Dan kita semua yang hadir pada hari ini biar dikasih rezeki sama Allah, biar bisa berangkat ke Mekah sama Madinah. Amin ya rabbal alamin. Pengen punya banyak rezeki, pengen punya banyak rezeki, pengen. Baca doanya Ibu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ikutin Pak, biar rezekinya banyak bisa berangkat ke Mekah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang jaga son, ayo baca bismillah biar sama-sama rezeki kita banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jeruknya lepas dulu Pak, jangan kayaknya jeruk kagak mau lepas pisan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya pendek Ibu, dibaca 1 kali tiap habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mah nggak kudu panjang-panjang, asalkan pendek, yakin itu nanti dijabah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antarzukna rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan. Baca. Kepanjangan, kepasih kepanjangan. Ya, saya kasih yang pendekan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Wah, itu doa masuk WC Pak. Bapak senang banget bacanya. Yo, harapan kita semua kita kumpul hari ini mengiringi doa keberangkatan daripada Pak Badu sekeluarga. Allah berikan keselamatan baik berangkat maupun kembali lagi ke tanah air. Kita yang hadir pada hari ini, insya Allah Allah kasih rezeki yang sama untuk bisa diundang sama Allah, bisa ke Mekah dan juga ke Madinah. Jangan takut Ibu, orang berangkat haji, berangkat umroh Pak, Allah punya 3 cara. Pertama, Allah bisa berangkatin orang haji umroh itu dengan linasab, turunan, emaknya haji, bapaknya haji, engkongnya haji, keturunannya haji, sampai dia masih keturunan, masih ada harta buat berangkat haji sama umroh. Ada di antara kita yang begitu. Kayaknya saya nggak bakal Ustaz begitu. Emang kenapa? Ya turunan saya nggak ada yang berangkat. Tenang Bapak, ada cara yang kedua, namanya lil kasab. Hasil usaha, hasil kerja, hasil gajian dicelengin sedikit-sedikit sampai kumpul berangkat juga akhirnya. Ada di antara kita yang begitu. Yang ada juga Ustaz kepake mulu kalau tahun ajaran baru buat daftar bocah sekolah, buat beli seragam, buat beli ini. Tenang, pakai cara yang ketiga. Ada namanya orang berangkat haji, orang berangkat umroh lin nasib, karena nasib. Emang ada? Ada. Ibu kalau main ke rumah saya, itu Kampung Pulau Puter Pak, tempat Islamic Center kabupaten yang kagak jadi, itu ada di kampung saya. Itu depannya kebun kangkung rawa Pak panjang, punya Bang Salam namanya. Itu kebun kangkung, ceritanya nenek-nenek pagi-pagi lagi metik kangkung. Udah selesai metik kangkung, pengen nyebrang jalanan, keserempet mobil Pajero. Minggir tuh, makanya jangan di Pajero nih. Mobil Pajero gampang menabrak orang Pak. Karena saya jelajah mati gara-gara bawa Pajero. Akhirnya keserempet mobil Pajero Pak. Keserempet mobil Pajero, yang nabrak kaget. Bu Allah Ibu mohon maaf Bu Haji. Pokoknya mohon maaf Bu Haji jangan pakai teriak, Ma Haji jangan pakai manggil siapa-siapa. Apa yang sakit kita berobat, saya yang nanggung berobatnya. Nenek jawabannya bisa Pak. Ya Pak, jangan panggil saya Ma Haji apa. Saya belum berangkat haji karena yang nabraknya baik. Kalau emang Ma Haji belum berangkat haji, kita berangkat haji Pak tahun ini. Kita berangkat haji Puroda 450 juta tuh Pak. Makanya yang pada pengen berangkat haji ini.
Kan pertigaan ada tuh. Ya besok nyebrang jangan pakai tengok-tengok lagi udah. Kalau Pak Haji kalau gojek kok gimana? Udah azan asar Bu ya. Harapan kita semua, kumpulan kita pada hari ini semua mengiringi doa untuk keberangkatan Pak Badrul keluarga dan kita semua Allah berikan keberkahan atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.